Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, hari ini pesan semesta untukmu. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana pesan semesta kepadamu. Oke. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini. Terkhusus kalian yang mendengarkannya. Oke, di sini ada Ten of Swords. Di sini ada Wheel of Fortune. Di sini Ace of Pentacles. Wah. Three of Wands. Di sini ada Death. Di sini ada Four of Cups. Bisa lihat ya. Di sini ada Ace of Cups. Dan ada The Devil. Oke, ini masalah mumet ya. Tentang keuangan ya. Wah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk saat ini tentang keuanganmu. Temanya tentang keuangan ya. Iya, jadi biar kamu bisa keluar atau bisa mandiri atau ya kalau mau dibilang apa ya, bebas secara finansial di sini ya, karena saya merasakan energinya banyak dari kalian yang punya masalah tentang keuangan ya. Ada hutang, stres, terus juga banyak kebutuhan ya. Ini paling utama nih, hutang nih, jadi pusing, stres. Saya sampai hela nafas ya. Kenapa? Kayak bebannya sangat berat. Energinya paling tinggi adalah hutang, yaitu resiko ya. Jadi kamu sudah mengambil jalan untuk berhutang, berarti kamu harus bisa bertanggung jawab untuk melunasinya. Jangan ngeluh, jangan marah, jangan stres. Itu kan pilihan kamu ya. Di sini ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menjadi orang yang betul-betul bisa menyelesaikan tanggung jawab. Jangan mengeluh ya, ataupun marah pada keadaan gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mendapatkan rezeki, ataupun kalau mau dibilang kamu bisa menjadi orang kaya gitu ya. Kaya nih dalam artian bukan kayak hutang ya. Ini kan sekarang kamu lagi kayak hutang, kayak uang gitu maksudnya ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa berpenghasilan. Ada 3 penghasilan di sini. Kalau kamu sudah bisa memenuhi 3 penghasilan ini, berarti kamu bisa terbebas secara finansial ya. Kamu mau apapun bisa.
Sekarang kamu sudah ada di 3 ini belum? Ya. Kalau belum ya lakukan. Kalau sudah pasti ke depan ada titik terang. Ya, karena ini berkaitan. Gitu. Jadi di sini penghasilan kamu tuh harus untuk terbebas dari hutang ya. Harus ada 3 penghasilan ini. Ya, kita lihat penghasilan yang paling semesta inginkan kepada kamu ini adalah penghasilan tahunan. Ya, ini penghasilan jangka panjang ya. Jadi saya baca dulu yang mungkin energinya kecil gitu. Karena tahunan ini kan kadang-kadang gitu ya. Tetapi kalau kamu bisa melakukan yang, kenapa saya bilang dia di urutan pertama? Karena ya kalau kamu bisa, berarti kamu sudah ke depan akan bagus gitu. Dimana semesta mau investasi. Kalau kamu bisa berinvestasi dalam emas ya, dalam properti, tanah, nah itu. Tapi ini tidak wajib. Tetapi kalau kamu mampu ya untuk tahunan ini ya, jadi kamu sisihkan dari penghasilanmu selama setahun untuk bisa beli barang ini ya, berarti kamu sudah termasuk orang yang sukses ke depannya nanti. Artinya kalau kita bicara tentang membangun rumah ya, fondasinya itu harus kuat dulu untuk bisa mendapatkan hasil rumah yang kokoh. Nah ini jadi kalau seandainya kamu sudah di tahap pertama ini ya, 3 ini dibilangnya penghasilan tahunan, di mana ada investasi, bicara tentang investasi. Kalau kamu belum sampai di situ berarti memang kamu masih ngos-ngosan. Jadi sekarang kan dipermudah, apalagi bicara tentang emas, di Penggadian bisa nyicil, ya, dibandingkan uangmu habis percuma gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu harus genjot dirimu untuk bisa lebih up, ya, untuk bisa lebih, ibaratkan gini, oh saya punya tanggungan di bank gitu, atau di Penggadian gitu. Saya harus bisa melunasi, atau kalau dibilang ya saya punya amanah, jangan bilang hutang gitu. Nanti kalau punya hutang stres lagi ya. Jadi ini untuk kalian yang kondisinya mau kaya, mau punya kebebasan finansial gitu ya. Kalau sekarang kamu masih punya hutang, ya berarti lakukan hal yang penghasilan kedua dan penghasilan ketiga nanti. Ya, karena di sini cuma ada 3 ya yang saya lihat. Jadi penghasilan pertama ini itu bebas lah. Itu kalau seandainya kamu sudah kondisi kamu sudah tidak ada masalah gitu, tidak ada beban. Ya gitu ya. Kalau kamu masih ada beban, ada tanggungan saat ini, kamu wajib punya penghasilan bulanan. Ini penghasilan kedua kamu. Penghasilan kedua adalah penghasilan bulanan, di mana kamu harus kerja untuk mendapatkan hasil bulanan. Contohnya kamu jadi karyawan, kamu harus bisa jadi kalau dibilang bulanan, ya pokoknya intinya kerja jadi karyawan gitu kan. Ataupun kalau kamu bos juga sendiri, ya kamu harus bisa menggaji bulanan dirimu gitu kan. Yang kedua ya mungkin kamu jadi vlogger, kamu jadi YouTuber, itu kan bisa jadi penghasilan bulanan ya. Kalau kita sudah dimonetisasi, bagus, kita punya banyak yang nonton channel kita, penghasilan bulanan juga ada gitu. Karena sekarang konten kreator itu sudah menjadi pekerjaan tetap ya, kalau bagi orang yang memang sudah, artinya bukan hanya sekedar sampingan gitu. Kalau kita fokus pada konten kreator, itu bisa menjadi pekerjaan tetap kita juga. Nah gitu ya, jadi bisa penghasilan bulanan gitu. Jadi kalian harus mempunyai penghasilan bulanan untuk bisa menutupi hutang-hutang kamu. Ini wajib ya. Dan yang ketiga di sini ada penghasilan harian. Nah penghasilan harian di sini adalah kamu jualan ataupun bisnis sendiri, entah bisnis apa gitu ya. Contohnya bisnis sendiri, kamu jualan tas atau kelontongan atau apa yang bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari. Jadi bisa menutupi, kamu bisa membantu juga penghasilan bulanan kamu. Itu kalau kamu mempunyai hutang ya. Jadi
kalau kamu mempunyai hutang, dua ini ya, dari 2 dan 3 ini harus ada. Penghasilan harian kamu ada dan penghasilan bulanan ada. Jangan kamu cuman satu penghasilan, penghasilan bulanan aja, Kak. Jadi susah nanti. Kamu penghasilan bulanan untuk bayar hutang kamu, penghasilan harian untuk biaya hidup kamu. Intinya gitu, jangan gengsi. Ya. Terkadang kita tuh berpikir saya banyak hutang, tapi nggak mau ada penghasilan tambahan gitu. Jadi ya otomatis hutang gali lubang tutup lubang. Kamu hutang, besok hutang lagi, lunas hutang lagi gitu kan. Jadi harus ada penghasilan harian kalau kamu punya hutang. Ya. Harian ini untuk biaya hidup. Bulanan ini untuk bayar hutangmu. Intinya kan gitu. Kalau kita berpenghasilan contohnya, Kak Ica, tapi saya punya penghasilan cuman harian, saya dagang, Kak Ica. Ya berarti kamu harus punya penghasilan harian dan bulanan. Kamu sisihkan untuk bulanannya, kamu sisihkan untuk hariannya. Intinya kan gitu. Kalau kamu bukan sebagai pegawai. Harus dua wajib ini. Kalau kamu lagi terlilit hutang saat ini. Kebanyakan kita terjebak di penghasilan kedua, yaitu hanya mengharapkan gaji saja. Sedangkan biaya hidup kamu banyak, hutang kamu banyak. Intinya kan gitu. Jadi semesta mau sampaikan kepada ini ya, pesan semesta ya. Saya reading ini untuk pesan semesta. Bukan reading percintaan, itu nanti judulnya percintaan ya, percintaan ini pesan semesta untuk kamu bebas secara finansial. Karena temanya seperti gitu yang keluar di kartu. Ya. Jadi kalau kamu punya hutang saat ini, kamu wajib mempunyai dua penghasilan ini. Kalau tidak ya sudah, see you goodbye. Hidupmu gak akan terlepas dari hutang. Bisa gali lubang tutup lubang. Kamu selesai hutang lagi, atau kamu berhutang untuk membayar hutangmu. Intinya gitu. Jadi kalau kamu mau kaya, kamu harus terbebas dari hutang dulu. Kalau kamu sudah terbebas dari hutang, baru lanjutkan ke penghasilan tahunan. Dan kalau kamu sudah bisa penghasilan tahunan, bulanan, harian, 3 penghasilan ini kamu dapat, atau kamu bisa ya artinya siklusnya seperti gitu ya, tiap bulan, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun ada, kamu akan bisa menjadi orang kaya. Itu ciri-cirinya, tanda-tandanya kehidupan kamu akan makmur ke depannya. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai 3 penghasilan ini, ya siap-siap aja hidup ngerocos. Ya. Ngerocos nih artinya ya pinjam sana pinjam sini, ngerocos iba kasihan ke orang, jual-jual kesedihan, iya kan? Untuk mendapatkan pinjaman uang. Nah itu, kita harus, mindsetnya harus berubah di sini. Semesta mau sampaikan, atau ini edukasi buat kamu, untuk mindset kamu itu bisa lebih up ke depannya. Jadi kalau kamu sekarang masih dililit hutang, fokuslah pada hutangmu. Jangan bilang hutang, tetapi bilang saya punya amanah. Ya, untuk membayar. Ya itu, harus ada 2 penghasilan. Karena kamu butuh makan juga kan? Bagaimana kamu membayar hutang kamu sedangkan kamu korbankan kesehatanmu? Nggak mungkin. Jadi harus punya 2 penghasilan. Kenapa? Karena kamu punya biaya hidup ada dan hutang ada. Jadi harus punya 2 penghasilan. Ini wajib kalau kamu punya hutang. Kalau nggak punya hutang ya sudah, satu saja, karena biaya hidup saja yang kamu tanggungi. Kalau kamu tidak mau hidupmu berkembang ya. Tapi kalau kamu hidupmu berkembang ya 3 ini harus ada. Wajib ada kalau mau berkembang. Kalau tidak berkembang ya udah gitu-gitu aja. Cuman biaya hidup. Hidup santai-santai baik. Hidup ini adalah perjuangan. Bukan dicemasi, ditakuti, atau malah ngeluh. Nggak ada tuh ngeluh. Ingat, semua apa yang kamu lakukan ya, ataupun permasalahanmu semua ya, itu cuman kamu yang bisa menyelesaikan, bukan orang lain. Jadi jangan berharap orang lain yang menyelesaikan masalahmu, tetapi dirimu sendiri. Jangan berharap orang datang membantumu. Nggak akan ada mereka membantumu. Mereka sendiri pusing mumet dengan hidup mereka masing-masing. Jadi tanggung jawab pada hidupmu. Gitu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu di sini, untuk bisa mengarah ke kebebasan finansial atau hidupmu akan jadi orang kaya, kamu harus wajib mempunyai 3 penghasilan ini. Penghasilan tahunan, bulanan, harian. Ya, tetapi kalau kondisinya kamu belum bisa, masih banyak pengeluaran, ya setidaknya 2 ini wajib. 2 ini wajib. Harian dan bulanan.
Yang ketiga, kalau memang kamu sudah bisa pulih gitu ya. Kalau kamu bisa pulih dari keterpurukan, hutang kamu sudah lunas, ya kamu bisa entah beli properti, entah beli emas untuk masa tabungan jangka panjang. Gitu ya. Jadi harian ini untuk apa? Untuk biaya hidup, makan tiap hari. Bulanan ini untuk apa? Kalau kamu punya hutang, bayar hutang. Kalau nggak punya hutang Kak, ya berarti mungkin ada kebutuhan tak terduga. Ya, itu bulanan. Terus kalau yang ketiga ya tahunan. Tiba-tiba mungkin ke depan kamu punya bisnis, kamu bisa artinya bisa melipat gandakan. Makanya saya bilang emas, tanah atau apa. Sekarang banyak kok bisa dicicil. Rumah, properti bisa dicicil. Iya kan? Emas juga bisa dicicil, tapi ingat cicil sesuai kemampuan. Dibanding kamu hutang untuk yang lain, kenapa tidak hutang atau kalau dibilang properti atau investasi, kita berhutang untuk investasi gitu ya. Jadi investasi tapi bukan berarti ini ya, investasi dalam artian kan ini bicara dengan tahunan ya. Jangan sampai kamu berpikir oh Kak Ica suruh saya investasi rumah, jadi saya investasi ambil 10 tahun. Oh itu bukan investasi tahunan itu. Investasi tahunan ini yang maksud saya itu adalah investasi tahunan, investasi yang lunas tahun itu juga, 1 tahun itu gitu ya. Jadi kalau kamu beli rumah ya 1 tahun itu kamu beli rumah, selesai lunas gitu ya. Mungkin cicilnya selama 12 bulan gitu, bukan 10 tahun. Wah itu bukan tuh ya. Jadi kalau memang kamu nggak bisa investasi rumah, nggak bisa investasi tanah, ya berarti mungkin di emas gitu, walaupun sedikit gitu ya, walaupun mungkin cuma nilainya kecil, tetapi ya setidaknya dalam bentuk investasi emas nilainya bisa up di 10 tahun ke depan ya. Jadi seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.